Episode 9. Asia dan Rangga berjalan menuju taman yang terletak di samping rumah mewah orang tuanya. Taman yang begitu luas dengan bunga-bunga dan lampu-lampu yang tertata begitu indah. Di sana juga terdapat dua meja bundar beratapkan payung dengan dua kursi di samping masing-masing meja yang menambah keindahan taman itu. "Silahkan mas," ucap Asia dengan canggung mempersilahkan Rangga duduk. "Iya, terima kasih," ucap Rangga. Baru saja mereka duduk, Biatun datang membawa minuman. "Maaf non, mas, ini minumannya," kata Biatun. "Terima kasih ya, Bi," ucap Asia. Biatun segera meninggalkan mereka berdua dan masuk ke dalam rumah. "Silahkan diminum, mas," ucap Asia mempersilahkan Rangga. "Iya, terima kasih," balas Rangga. Mereka kembali terdiam. Tidak lama kemudian, tiba-tiba saja mereka mengeluarkan suara secara bersamaan, seperti ingin mengatakan sesuatu. "Oh, silahkan duluan saja," kata Rangga mempersilahkan Asia berbicara terlebih dahulu. "Mas saja yang duluan, sepertinya Mas juga ingin mengatakan sesuatu," kata Asia. "Iya, baik," ucap Rangga yang mengalah dan mulai berbicara. Maaf ya dek, tapi Mas mau tanya, kenapa kok kamu ingin menerima perjodohan ini?" tanya Rangga. "Terus Mas sendiri?" tanya Asia kembali tanpa menjawab pertanyaan Rangga. "Ya, sebenarnya Mas tidak yakin menerima ini karena Mas tahu siapa diri Mas ini dari segi status dan lainnya," kata Rangga yang sangat tidak percaya diri karena keluarganya hanya keluarga yang sederhana jika harus dibandingkan dengan keluarga Asia yang hidup begitu mewah. "Mas, jangan ngomong kayak gitu. Kita semua sama di mata Allah," ucap Asia. Masya Allah, ternyata gadis ini bukan hanya cantik, tapi dia juga begitu baik. Hatinya begitu mulia, gumam Rangga dalam hati. "Mas," suara Asia mengagetkan Rangga dan menghentikan Rangga dari lamunannya. "Mas mikirin apa sih?" tanya Asia. "Oh, enggak," jawab Rangga. "Terus kenapa Mas ingin menerima ini?" tanya Asia yang kembali mengulang pertanyaannya. "Mas hanya tidak ingin mengecewakan bapak dan ibu," jawab Rangga. "Ya, kalau gitu sama dong. Aku juga tidak ingin melihat bapak dan mama kecewa, sakit hati," kata Asia. "Oh iya, memangnya Mas Rangga tidak punya kekasih?" tanya Asia. "Kekasih?" ucap Rangga yang kaget dengan pertanyaan Asia. "Ada sih," jawab Rangga sambil minum minumannya. "Hah? Terus, kalau Mas punya kekasih, kenapa Mas menerima perjodohan ini?" tanya Asia kembali dengan nada yang lumayan tinggi. "Aku belum selesai ngomong kan?" ucap Rangga dengan senyuman yang menambah ketampanannya. "Aduh, ada apa ya dengan batingku? Kok gini amat rasanya? Bahkan aku tidak pernah merasakan ini sejak aku mengenal Andre. Perasaan apa sih ini?" gumam Asia. "Jadi dulu Mas memang punya kekasih, tapi keluarganya tidak merestui hubungan kami. Padahal Mas sudah sangat serius, bahkan rencananya Mas sudah akan meminangnya," kata Rangga. "Loh, kenapa keluarganya tidak merestui? Mereka tidak suka dengan Mas?" tanya Asia yang semakin penasaran. "Ya, nggak tahu lah dek, mungkin status kami yang berbeda. Dia memang berasal dari keluarga yang kaya dan Mas tidak pernah berpikir kalau Mas akan ditolak. Dan ternyata karena persoalan status, makanya Mas itu selalu tidak yakin akan perjodohan kita ini, karena Mas punya pengalaman yang tidak enak," ujar Rangga menjelaskan kepada Asia. Asia terdiam sejenak dan mulai berbicara lagi. "Terus bagaimana dengan wanita itu? Apa Mas masih mencintainya?" Maksud aku, apa Mas masih menjalin hubungan dengannya?" tanya Asia dengan gelegapan. "Sejak saat itu, Mas hanya menganggap dia adik, tidak lebih," jawab Rangga. "Sekarang giliran Mas yang tanya, boleh?" Iya, silahkan," kata Asia. "Mas dengar katanya kamu sudah punya kekasih?" tanya Rangga. Oh, itu," ucap Asia yang bingung harus menjawab apa. "Enggak apa-apa, Mas sudah tahu kok," ucap Rangga sambil tersenyum. Rangga memang sudah tahu kalau Asia punya kekasih, yang tak lain adalah rekan Asia sesama public figure. "Ya, aku memang dekat dengan dia, Mas. Dia sangat baik dan begitu perhatian, tapi Om Atmaja tidak merestui hubungan kalian," ujar Rangga yang melanjutkan ucapan Asia karena Asia tiba-tiba berhenti dan tidak melanjutkan ucapannya. "Mas kok tahu sih?" tanya Asia. "Semua orang juga tahu."
Kamu kan public figure, ucap Rangga. Kalau memang kamu mencintai dia, tidak apa-apa kalau kamu tidak ingin melanjutkan perjodohan ini. Nanti kita sama-sama beritahu orang tua kita. Kalau kita sepakat menolak bersama, pasti mereka mengerti, kata Rangga. Lalu bagaimana dengan Mas? Tanya saya yang sedikit khawatir dengan perasaan Rangga. Rangga menarik nafas dan menghembuskan perlahan. Tidak usah khawatir, Mas nggak apa-apa kok. Lagian untuk apa juga kita lanjutkan tapi tidak ada cinta di dalamnya. Ucap Rangga dengan begitu tenang walau dia tahu kalau ini akan menyakiti hati orang tua mereka. Jadi Mas akan beritahu orang tua kita malam ini juga? Tanya Asia. Terserah kamu deh, nanti Mas bicara dengan mereka, jawab Rangga. Tapi aku tidak yakin Mas, aku takut. Pasti Papa akan sangat marah dan kecewa, ujar Asia. Kamu tidak usah khawatir, biar Mas yang ngomong. Mas tidak akan menjengkel kamu, jadi kamu tidak usah khawatir. Kalau kecewa mungkin mereka akan kecewa tapi tidak akan memarahimu. Mas janji, ucap Rangga. Ya Allah, sungguh lelaki ini sangat baik, ternyata Papa betul. Gumam Mas ya. Terima kasih ya Mas, kamu sangat baik, beruntung sekali orang yang menjadi istrimu nanti, ucap Asia. Rangga hanya tersenyum. Mereka pun melanjutkan pembicaraan santai dan tidak membahas tentang perjodohan mereka lagi. Di kamar Asia, Jess, kamu nggak haus ya? Tanya Diana. Kamu haus ya? Bentar aku suruh Biatum buatin minum. Iya boleh deh. Sekalian panggil Biatum dan Bi Marni bawa piring makan kita. Ucap Bian. Tadi mereka memang sengaja makan di kamar karena tidak ingin turun ke bawah dan mengganggu keluarga Azea. Aduh, yang kamu tuh ya udah seperti putri raja saja. Kalau gitu kita bareng aja turunnya dah bawa piring makan. Ya udah yuk, ucap Diana dengan wajah cemberut. Mereka pun turun ke bawah. Sesampai di ujung tangga, Bobby mengintip dari kejauhan. Yan, kok Asia dan polisi tampan itu nggak ada di ruang tamu ya? Bisik Bobby yang mengikuti Diana menuju dapur. Aduh, sempat-sempatnya ya kamu ngintip ke sana, ucap Diana. Sesampai di dapur, Non Diana dan Mas Bobby kok repot-repot sih? Kan Bibi bisa ambil piring makannya. Nggak apa-apa kok, Bi. Oh iya, Bi. Nona Asia dan cowok di mana itu? Di mana? Kok nggak kelihatan dengan keluarga yang lain? Tanya Bobby. Oh, mereka ada di samping Mas, ada di taman. Hah? Teriak Bobby dan Diana. Mereka pun segera berlari kembali ke lantai 2 kamar Asia karena ingin melihat langsung momen itu dari kamar Asia yang sesampainya langsung dengan taman dan bahkan mereka lupa kalau mereka ingin membuat minumannya. Jangan lupa like, subscribe, tekan loncengnya, dan terima kasih sudah menonton.